Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai eksplorasi dan analisis dengan menggunakan Python. Adapun studi kasus yang saya gunakan dalam pembahasan ini adalah segmentasi jumlah penduduk. Dari Google, saya lakukan pencarian laju pertumbuhan. Itu sekitar 1,17%. Kemudian laju kematian 0,65%. Kalau hitung-hitungan secara matematika, berarti pertumbuhan penduduk itu sekitar 0,52%. Ini adalah rasio. Rasio ini hanya digunakan sebagai acuan, bukanlah merupakan hukum pasti. Dan satu hal lagi yang butuh diperhatikan yaitu laju pertumbuhan 1,17% ini di tahun berapa? Pada tahun berapa? Apakah untuk sekarang ini memang persentase ini yang berlaku atau gimana? Nah, itu tidak menjadi permasalahan karena ini kan di sesi rekaman ini kan hanya sebagai studi kasus. Jadi saya langsung ambil aja, anggap saja laju pertumbuhan adalah 1,17%, kematian 0,65%, saya rata dikurangkan, berarti pertumbuhan itu berkisar ya sekitar 0,52%. Lantas apa yang mau dilakukan? Ya tentunya saya butuh dataset terlebih dahulu. Dengan menggunakan Python di sini udah disediakan dataset 2015 sampai 2016, 2017 sampai 2018, 2019 sampai 2020, dan 2021 sampai 2022. Apa isi dari dataset ini? Ini diambil dari website BPS, Badan Pusat Statistik. Contoh, ini dataset 2015 sampai 2016. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut golongan umur. Ini yang 2015, ini yang 2016. Jadi kalau dihitung pada saat Agustus, hitungannya usia 15, umur 15 sampai 19, itu di angka sekitar 22 jutaan, dan seterusnya. Oke, jadi ini link, source linknya dari ini ya, dari website BPS. Karena menggunakan Python, berarti pengolahan tidak melalui Excel. Dari Python terlebih dahulu udah dibuat satu folder Excel file, kemudian diupload file Excel-nya. Adapun import yang dilakukan ada list directory, pengecekan is file, join, dan pandas. Proses di sini lakukan joining beberapa file Excel ini di sort. Setelahnya lakukan pembacaan Excel, read file Excel tersebut, dan diambil range tahunnya dari 2015 sampai 2022. Kemudian bentuk data frame-nya, ambil indeks 0, ini sebagai golongan umur, dan setelahnya bagian sini looping untuk lakukan pengolahan lebih lanjut. Jadi increment ya, increment dari tahun tersebut, dan print hasilnya. Maka keluaran yang bisa kita lihat adalah seperti ini. Golongan umur 15 sampai 19, tahun 2015 sampai 2022. Angka ini dari mana? Menuju kembali kepada Excel, berarti 2210 7723. 2210 7723. 2146 771. 2146 771. Jadi yang diambil adalah yang paling akhir. Begitu juga tahun-tahun berikutnya. Ini masih proses mengambil, membaca dataset. Berikutnya, ini masih logik yang sama, hanya dilakukan penambahan di area sini, yaitu menghitung persentase kenaikan dari 2016 sampai 2022. Nah, tetapi karena kenaikan ya, berarti dari 2016 ke 2017 di sini kenaikannya, dan seterusnya. Ini sampai 2021, artinya 2021 ke 2022.
Jika I, ini looping, jika I yang 2022 continue, sudah selesai. Kalau S-nya akan menghitung persentase. Jadi hitungan persentase ini seperti menghitung persentase matematika pada umumnya. Kemudian lakukan pembulatan. Setelahnya dicetak. Hitungan persentase ini dari mana? Yaitu angka ini kurang ini, berarti selisihnya, lalu dibagi dengan angka awal. Dikali 100. Maka dapatlah 0,28% kenaikannya. Lalu 7,91. Baru minus, berkurang. Nah, ini kita minus ya. Kita lihat 2018 ke 19. 18 ke 19. Ups, bentar ya. 2016 di sini berarti sini ke sini. Jadi kena penurunan 2018 dari 2017 ke 2018. Ini pas. Berarti dari sekitar 24 jutaan menjadi 22 jutaan. Berarti ada pengulangan. Makanya dia minus. Hampir 10%. Area ini hanya menghitung persentase. Setelahnya, di area sini, saya mau menggunakan logic. Nah, ini ya tambahannya. Tambahannya di sini. Mau menampilkan persentase yang di bawah 0 atau minus. Atau persentase yang di atas 0,52%. Kenapa 0,52%? Karena tadi saya berasumsi grow-nya itu pertumbuhan jumlah penduduk adalah 0,52%. Jadi udah exclude, udah dikecualikan laju kematian. Jadi khusus ini yang mau saya tampilkan. Nah, baru dia lakukan looping, pengecekan. Jika tidak sama dengan 0, maka tampilkan. Saya jalankan. Oke, terlihat. 2016, artinya dari 2015 ke 2016, ini ada kenaikan yang di luar dari rasio acuan. Berarti di atas 0,52%. Ini 0,6%, 1,64%. Bahkan ada yang sampai 4%. Nah, dasarnya mengapa ditampilkan khusus untuk persentase yang di bawah 0 dan di atas 0,52. Ini berarti ada hal yang mau dianalisa. Tapi kembali saya ingatkan, persentase 0,520% ini hanyalah studi kasus, tidak bisa dijadikan acuan di lapangan. Tetapi caranya ya mungkin kurang lebih seperti ini atau bisa diimprove atau disesuaikan dengan kondisi. Jadi terlihat ini yang di atas 0,52%. Ini cukup signifikan ya di usia yang 55 sekian. Kemudian di 2017 juga lumayan banyak kenaikan, tetapi bagian 20 sampai 24 dan 25 sampai 29 ini angka penurunan yang cukup drastis. Berarti apa yang harus dilakukan? Kita butuh cari beritanya atau memastikan data-data fundamental